Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita berjumpa kembali lewat video pembelajaran kakak hari ini. Hari ini kakak akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita yang kemarin masih di lesson 1 about public places. Nah, hari ini kalau kemarin kita sudah belajar tentang future going to, maka hari ini kita akan belajar submateri what is the function of a public places. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya kakak akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Ikutin terus video kakak ya adik-adik. Yang pertama, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu learning goals atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kakak harapkan bisa selesai dalam satu video pembelajaran ini. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu tentang public places, tempat-tempat umum yang ada di sekitaran kita. Kemudian yang kedua, kita mengetahui fungsi dari public places tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan public places serta fungsinya dalam sebuah dialog. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal public places. Nah, tempat-tempat umum di sekitar kita banyak, termasuk yang sering kita kunjungi adalah sekolah, school ya. Kemudian ada pasar, market, kemudian ada post office, kemudian ada bank, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua kalian bisa ketahui dari banyak sumber. Bisa kalian ketahui dari internet, kemudian bisa juga kalian lihat di buku paket kalian. Di situ pasti banyak diperkenalkan tentang public places. Jadi, kakak harap kalian mulai dari sekarang bisa menghafal beberapa public places yang sering kalian kunjungi, terutama yang sering kalian kunjungi. Oke. Sini kakak ambil contoh saja beberapa. Pertama, bank. Ini mungkin kalian kalau SD belum terlalu familiar dengan bank, tapi orang tua kalian pasti punya dan punya juga rekening bank. Nah, oleh sebab itu, ini termasuk dari public places yang patut untuk kalian ketahui. Kemudian ada market, pasar ya. Ini ada kakak ilustrasikan gambarnya Pasar Lenteng Agung, ya, dekat dari domisili kalian. Kemudian zoo, kebun binatang. Ini juga kakak ambil contoh ilustrasi Ragunan Zoo, dekat juga dari domisili kalian tentu saja. Kemudian ada school, ya, sekolah. Kemudian ada park, taman, ya, tempat kalian bisa santai, relax. Kemudian bisa jalan-jalan juga. Kemudian ada hospital, rumah sakit. Kemudian ada post office, kantor pos, dan lain-lain, and etc. Ya. Nah, ini contoh-contoh public places. Kalian bisa kembangkan lebih lanjut lagi di buku paket kalian atau lewat internet. Ya. Selanjutnya, pembelajaran yang kedua kita adalah apa fungsi dari public place atau tempat-tempat umum yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kakak ambil contoh di sini ada a place to save money. A place to, ya, diawali dengan kata-kata a place to, tempat untuk, ya. A place to save money, tempat untuk menabung uang atau menyimpan uang di mana? Tentu saja di bank. Iya, benar. Nah, yang kedua misalnya a place to get medical treatment. Sebuah tempat untuk cek kesehatan. Ya. Di mana kira-kira? Tentu saja in the hospital. Betul. Kemudian di sini ada lagi a place to send letters. Tempat untuk mengirim surat. Di mana kira-kira tempat untuk mengirim surat? Benar, in a post office. Nah, yang terakhir karena tinggal satu di sini pilihannya a place to work. Tempat untuk jalan-jalan, play, bermain, and relax, dan
santai ya adalah in a park, di taman. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yaitu menggunakan public place beserta fungsinya tadi dalam sebuah dialog. Nah, dalam sebuah dialog karena kita sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, kalian bisa lakukan ini dengan adik kalian, dengan kakak kalian, dengan saudara kalian, atau dengan orang tua kalian. Ya, tinggal tanyakan saja, what is the function of a bank? Di sini ke contohnya dia bertanya tentang apa fungsi dari bank. Ya, what is the function of a bank? Kemudian dijawab, it's a place to save money. Itu adalah tempat untuk ya, menabung uang. Kalian bisa tanyakan yang lain, what is the function of a hospital misalnya? Ya, what is the function of a post office, ya, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dijawab, it's a place to. Ya. Jadi pertanyaannya, what is the function of a bla 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 titik-titik, it's a place to bla 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 titik-titik. Ya, tinggal kalian bubuhkan dengan yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, di buku kalian ya, ada exercise yang bisa kalian kerjakan di situ. Masih banyak lagi. Kakak ambil contoh di sini, kakak taruh di sini ada percakapan antara Syifa dan Laras. Syifa bertanya, what is the function of a park? Ya. Jadi jawabannya tadi tinggal kalian bubuhkan saja. It's a place to walk. Ya. It's a place to walk. Kemudian play and relax. Begitu juga ada di sampingnya ini ada pertanyaan, what is the function of a restaurant? Apa fungsi dari restoran? Kemudian yang di bawahnya lagi ada what is the function of a hospital? Apa fungsi dari rumah sakit? Nah, ini sebagai latihan kalian di rumah, kalian bisa kerjakan dan untuk lebih supaya kalian bisa latihan percakapan, ya, bisa kalian lakukan dengan saudara kalian atau dengan orang tua kalian. Baik, kakak harap 3 tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mengenal public places, kemudian yang kedua kita sudah mengenal fungsi dari public places tersebut. Kemudian yang ketiga, kita gunakan public places dan fungsinya itu dalam sebuah dialog percakapan. Baik adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Kak Binsar. Kakak harap, kembali kakak berharap kita bisa segera bertatap muka langsung di sekolah. Namun pandemi masih belum selesai. Untuk itu kakak juga berharap kalian bisa tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan terus berbakti kepada orang tua. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita semua bisa selalu sehat walafiat dan segera dimudahkan ya proses belajar mengajar kita. Demikian kakak akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.